Saudara-saudara, apa kabar? Saya percaya saudara-saudara selalu diberi kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, tapi marilah terlebih dahulu kita tundukkan kepala dan buka hati untuk Roh Kudus masuk dan berkarya dalam kehidupan kita. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Bapa kami yang di dalam surga, kami percaya Tuhan, Kau jadikan hidup kami berarti Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu yang selalu ada di setiap hidup nafas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami boleh ada, itu karena kasih karunia-Mu Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, dan urapi mereka yang mendengarkan channel YouTube kami. Kami percaya kuasa Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami. Beracaralah Tuhan dari awal hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Amin. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan di kitab Mazmur 22 ayat 25. Mazmur 22 ayat 25. Karena Mazmur 22 ayat 25, sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Jadi kalimat ini dikatakan bahwa Tuhan, bahwa kita tidak pernah hina di mata Tuhan, sekalipun keadaan kita, kondisi kita, dan Tuhan tidak pernah bersembunyi dari hadapan kita. Tuhan melihat, Dia tidak pernah mengabaikan doa-doa kita. Karena di sini dikatakan Ia tidak akan pernah menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Tentu kita sangat mengetahui dan pernah merasakan atau mengalami apa itu kesulitan, tertekan dalam posisi terpuruk. Tuhan tidak akan menyembunyikan wajahnya kepada orang-orang yang mempunyai firman Tuhan dan Roh Kudus dalam hidupnya. Dan Tuhan selalu melindungi kemanapun kita pergi dan berada. Jadi saudara-saudara, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah bukti nyata bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia menebus segala dosa kita. Untuk itu Tuhan ingin kita tetap hidup di dalam perkenanan Tuhan. Nah, di sini saya akan membagikan bagaimana Tuhan mengasihi kita sehingga nyawanya pun rela Dia berikan. Apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya dari kita. Jadi kita harus merenungkan juga. Terkadang kita berpikir kenapa doa-doa kita tidak dengar. Bukan berarti Tuhan menyembunyikan wajahnya dari kita. Tetapi kita juga harus tahu, kita harus introspeksi diri. Saudara-saudara, di sini saya akan membagikan bagaimana
agar Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya dari kita. Yang pertama adalah mengoreksi diri. Saya akan bacakan di Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Dosa adalah penghambat keselamatan. Judulnya aja, dosa adalah penghambat keselamatan. Jadi adalah yang pertama, kita harus mengoreksi diri. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi Tuhan tidak pernah menyembunyikan dirinya dari kita, tetapi yang menghalangi dia bersembunyi dari engkau adalah karena dosamu. Jika demikian, kita harus segera datang kepada Tuhan dan memohon ampun atas pelanggaran yang kita sudah lakukan. Saudara-saudara, kita harus mengoreksi diri apa yang sudah kita perbuat. Kesempatan yang Tuhan berikan, bagaimana perkenanan hidup kita di hadapan Tuhan. Baca firman Tuhan dan gali semua firman Tuhan. Itu semua ada pengajaran-pengajaran apa yang Tuhan mau untuk kita. Jadi yang pertama adalah koreksi diri. Kalau Tuhan tidak ingin menyembunyikan wajahnya dari kita, kalau kita ingin Tuhan tidak berpaling, tidak mengabaikan doa-doa kita, kita harus koreksi diri dulu. Jadi penghambat segala doa-doa kita adalah dosa yang kita perbuat. Jadi saudara-saudara, tetap belajar tunduk atas otoritas Tuhan dan turuti kehendak apa yang Tuhan mau. Jangan terlena dengan keadaan dunia sekarang ini, terbawa arus, terlalu santai. Oh, nanti aja dulu, masih ada hari esok. Saudara-saudara, kalau Tuhan mau ambil kita dalam keadaan apapun, Dia bisa saja lakukan. Jadi setiap kita bangun pagi, kita masih diberi nafas hidup, belajar bersyukur. Terima kasih Tuhan atas nafas hidup yang aku berikan. Nah, dari mulai pagi kita mengadakan mesbah doa, pergunakan waktu itu sebaik mungkin. Jangan kita masuk dalam dunia kedagingan kita, hura-hura. Lalu tiba-tiba Tuhan ambil kita saat kita lagi duduk dan kita belum siap. Kita mau ngomong apa? Jadi saudara-saudara, tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Itu yang pertama adalah koreksi diri. Yang kedua adalah mengungkapkan isi hati melalui doa. Kita baca di Mazmur 22 ayat 2 sampai 3. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Jadi yang kedua adalah mengungkapkan isi hati melalui doa. Jadi kalau di firman tadi dikatakan Allahku, Allahku, mengapa engkau? Jadi kita ungkapkan isi hati kita. Kalau kita merasa seperti kita jauh dari Tuhan, kita bertanya, Tuhan, di mana kesalahanku? Minta pimpinan Roh Kudus untuk membaca firman Tuhan. Nanti Tuhan akan bukakan melalui firman Tuhan. Banyak kesaksian yang saya dengar. Banyak orang dipulihkan dengan melalui firman Tuhan. Mereka yang tadinya tidak dengar-dengar, mereka yang tadinya mengabaikan, dia bilang, Bunda, Tuhan ubah saya melalui firman-firman Tuhan itu. Jadi minta pimpinan Roh Kudus untuk membukakan ayat mana yang diberikan untuk kita. Percaya, masing-masing itu ada jawaban, karena firman Tuhan ya dan amin. Banyak cerita, banyak isi yang terkandung di dalam firman Tuhan itu. Menjadi tuntunan buat hidup kita di saat seperti ini, sekarang ini. Jadi yang kedua adalah mengungkapkan isi hati melalui doa. Jadi kita berdoa, baca firman dengan sungguh-sungguh. Ketika kita merasa sendiri seolah-olah Tuhan tidak ada bersama kita, ungkapkan apa yang sedang bergejolak di dalam hati dan pikiran kita kepada Tuhan melalui doa. Saya akan bacakan di kitab Ibrani 13 ayat 5b-nya. Ayat 5, berfirmanlah Tuhan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah tadi
Di sini saya sarankan untuk kita berdoa, melalui doa kita ungkapkan isi hati kita, masalah kita. Segenap hati doa, Dia akan menjawab segala keraguan kita dari surga. Jadi di Ibrani dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi inilah janji Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Tuhan kalau sudah berjanji ya dan amin. Apa yang Dia katakan di firman Tuhan, Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tetapi yang membuat jauh ini adalah dosa kita. Bukan Tuhan yang meninggalkan kita, tapi kita yang meninggalkan Tuhan karena perbuatan-perbuatan kita. Kita tidak dengar-dengaran, kita bebal, keras hati. Jadi yang Ibrani 13 ayat 5b dikatakan, aku sekali tidak akan membiarkan kau dan aku sekali tidak akan meninggalkan kau. Tetapi di ayat 5a-nya, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi roh mamon itu lebih-lebih kita menjauh dari Tuhan. Jadi janganlah dikatakan firman Tuhan ini, janganlah engkau menjadi hamba Tuhan, sehingga engkau tidak lagi mengerti apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Manusia bisa saja dengan mudah melupakan, ingkar, dan mengecewakan. Tetapi Tuhan bukanlah manusia. Apapun masalah kita, Dia tahu persis karena Dia adalah pengendali segala sesuatu di dunia ini. Seburuk dan segelap apapun perjalanan yang harus kita tempuh, tidak akan mengubah janji dan pernyataan Tuhan terhadap kita. Percaya saudara, Tuhan tahu apa segala persoalan kita. Tuhan tidak melihat masa lalu kita. Jadi Tuhan mau kita mengungkapkan isi hatinya. Kita belajar rendah hati di hadapan kaki Tuhan. Tuhan, serahkan segala persoalanmu dan belajar rendah hati dan jangan sombong. Orang yang rendah hati itulah yang Tuhan dengar doa-doanya. Saudara-saudara, mari kita harus merespon segala kehidupan yang kita boleh jalani sekarang ini. Saya percaya dengan 2 poin ini yang bisa saya sampaikan, bagaimana Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya dari kita adalah yang pertama, bagaimana kita adalah harus mengoreksi diri, dan yang kedua mengungkapkan isi hati melalui doa. Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman ini menuntun kami untuk kami tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami ingin Kau tidak pernah menyembunyikan wajah-Mu dari kami. Tuntun kami untuk mengikuti kehendak-Mu Tuhan melalui firman-firman Tuhan setiap hari yang kami baca dan kami renungkan. Bapa, kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia, lawat bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, Kau bawa bangsa Indonesia semakin luar biasa. Terima kasih Bapa atas pemerintahan Bapak Jokowi dan Pak Ma'ruf. Tuhan jadikan pemimpin yang penuh kasih dan bijaksana, hikmat marifat yang Tuhan berikan pada beliau Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah seluruh doa-doa yang kami boleh naikkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Mari kita yang percaya katakan amin. Jangan lupa subscribe. Tuhan berkati.